Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yusuf Setiati selaku pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Pada kesempatan ini, kelompok 2 akan menyampaikan materi manfaat kerjasama tim bagi perusahaan. Next. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan anggota dari kelompok 2, yaitu yang nomor 1 saya sendiri Marnoto, yang kedua Lucy Oktaviani, yang ketiga Muhammad Gusdur, yang keempat Jumardi, yang kelima Susanti Wulandari, yang keenam Melani Mardianingsih, dan yang ketujuh M. Al-Ghazali. Next. Di dalam penyampaian materi ini ada 3 poin yang kami akan sampaikan. Yang pertama adalah yang melatar belakangi kerja kelompok tim di dalam organisasi. Yang kedua, akan kami sampaikan beberapa manfaat kerjasama tim di dalam organisasi dan sekaligus kami akan coba jelaskan di dalam poin pembahasan ketiga. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Lucy. Silakan Mbak Lucy. Adapun latar belakang dari presentasi kami adalah yang pertama, teamwork dalam bekerja adalah salah satu soft skill yang wajib dimiliki oleh setiap karyawan. Yang kedua, setiap orang yang berada dalam satu tim perlu kemampuan untuk dapat bekerja sama dengan baik agar dapat mencapai sasaran atau target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, manfaat kerjasama tim bertujuan untuk mengembangkan strategi organisasi yang berdampak pada peningkatan perusahaan. Dan manfaat kerjasama tim adalah yang pertama, membentuk tim yang dinamis, yang kedua, meningkatkan kemampuan kolaborasi, yang ketiga, mengumpulkan banyak ide, keempat, berbagi beban kerja, dan yang kelima adalah menggali potensi diri. Selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Al-Ghazali. Terima kasih Mbak Lucy atas penyampaiannya. Kemudian saya lanjutkan manfaat dari kerjasama tim ini. Yang pertama itu adalah membentuk tim yang dinamis, di mana teamwork secara tidak langsung dapat membantu dalam memiliki tim yang solid dan dinamis, bekerja secara berkelompok, akan mendorong setiap anggota tim untuk bersama-sama mencari dan menerapkan strategi bekerja produktif dan saling membantu. Dengan cara ini akan tercipta dinamika kerja tim yang kuat, yang menghasilkan output atau timbal balik yang besar. Steve Jobs bahkan mengatakan, hal-hal hebat dalam bisnis tidak pernah dilakukan oleh satu orang, melainkan oleh sekelompok orang. Kemudian dilanjutkan oleh rekan kita, Mbak Susanti Wulandari. Terima kasih. Baik, Pak. Meningkatkan kemampuan kolaborasi, bekerja dalam tim berarti harus saling mendukung dan menyokong satu sama lain dalam menyelesaikan suatu proyek. Cara ini membuat pekerjaan dapat selesai pada waktu yang ditetapkan dan meraih pencapaian hasil yang optimal. Setiap anggota yang terlibat dalam kerjasama tim tentu saja tidak boleh mementingkan diri sendiri, sebab kolaborasi serta tukar pendapat perlu dilakukan antar anggota tim untuk bisa mencapai keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ghazali. Baik, manfaat kerjasama tim yang lainnya itu adalah mengumpulkan banyak ide. Ide yang dihasilkan dari suatu kepala akan berbeda dengan ide yang dihasilkan dari banyak kepala. Artinya bekerja sama dalam sebuah tim akan meningkatkan antusiasme seluruh anggota tim. Kemudian di saat yang sama mengumpulkan banyak data, banyak ide seperti ini berguna untuk perkembangan pengetahuan setiap individu. Kemudian akan berpengaruh pula pada penentu strategi efektif yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, hasil efektif tidaknya strategi yang diterapkan akan terlihat dalam penilaian manajemen kinerja
serta pengukuran kinerja bisnis. Itu sebabnya diperlukan banyak ide yang didapatkan dari diskusi tim, demi memberikan peningkatan kinerja bisnis secara signifikan. Kemudian dilanjutkan oleh rekan kami, Pak Jumardi S. Terima kasih. Terima kasih Pak Al-Ghazali. Baik, saya akan ambil alih dari sini. Di sini saya akan menyampaikan berbagai beban kinerja, di mana beban kinerja dalam tim lebih menantang karena berpeluang terjadinya konflik. Di sini di mana konflik-konflik itu ada berbagai macam, dari perbedaan pendapat atau segala macamnya. Terus masalah yang muncul dari hasil muncul harus cepat diselesaikan dengan baik. Meski begitu, tetap saja bekerja bersama-sama justru lebih ringan dibandingkan bekerja sendiri. Tapi dalam bekerja tim ini banyak sekali tantangannya, di mana itu tadi salah satunya perbedaan pendapat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Pak Manoto sekaligus penutup. Oke, terima kasih Pak Jumardi. Ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan manfaat yang kelima di dalam kerjasama tim di dalam perusahaan, yaitu dapat menggali potensi diri. Nah, dalam teamwork atau bekerja sama kelompok, pembagian tanggung jawab ini biasanya berfokus pada keterampilan yang dimiliki oleh anggota, sehingga setiap tugas dapat ditangani secara baik. Di samping itu, perlunya meluangkan waktu setiap tim atau setiap individu untuk selalu belajar demi meningkatkan kemampuan diri. Sebagai contoh, mengikuti kursus online gratis maupun kursus online berbayar yang memungkinkan setiap anggota bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, di samping itu juga banyak webinar gratis yang fokus pada personal development, leadership, dan sebagainya. Jadi itulah materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 2, dan ini adalah referensi sebagai sumber literasi di dalam penyusunan materi ini. Nah, semoga apa yang bisa disampaikan oleh kelompok 2 ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.